Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini Bu Zulfa akan menerangkan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum materi dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama, mari kita menentukan terlebih dahulu mana persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan persamaan linear satu variabel. Untuk soal yang pertama, 3A plus 2 sama dengan 10. Itu merupakan persamaan linear satu variabel atau bukan? Nah, ciri-ciri persamaan linear satu variabel itu yang pertama memiliki tanda sama dengan, ya. Yang kedua, variabelnya yang disebut variabel itu ini A ini variabel, sedangkan variabel ini memiliki pangkat 1. Di situ sudah dituliskan karena memiliki pangkat 1. Nah, ciri-ciri persamaan linear satu variabel itu adalah yang pertama memiliki tanda sama dengan, dan yang kedua variabelnya itu hanya variabel itu sendiri atau hanya A saja. Kemudian dia berpangkat 1. Jadi untuk soal yang pertama itu merupakan persamaan linear satu variabel. Untuk soal yang kedua, 2C min D sama dengan 14. Soal yang kedua memiliki sama dengan, variabelnya ada variabel C dan variabel D. Ada dua variabel dan kedua variabel itu memiliki pangkat 1. Soal yang kedua ini belum memenuhi ciri-ciri atau syarat persamaan linear satu variabel karena soal nomor 2 ini memiliki dua variabel yaitu C dan D, jadi bukan, ya. Soal yang ketiga yaitu 5N pangkat 2 sama dengan 45. Memiliki sama dengan variabelnya hanya 1 tapi pangkatnya 2. Jadi ini juga bukan persamaan linear satu variabel karena memiliki pangkat 2. Untuk yang keempat yaitu 21K min 13 sama dengan 4K plus 7. Memiliki tanda sama dengan variabelnya hanya K dan berpangkat 1. Apakah ini memenuhi syaratnya persamaan linear satu variabel? Kita sederhanakan dulu untuk mengetahuinya. Yaitu 21K min 13 sama dengan 4K plus 7. Kita kelompokkan yang memiliki variabel K dengan yang memiliki variabel K dan yang tidak memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel. 21K nah 4K ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif, positif kalau pindah ruas menjadi negatif kalau pindah ruas menjadi positif. 21K plus 4 min 4K sama dengan 7, negatif 13 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif 13, menjadi 17K sama dengan 20. Kemudian
karena persamaan itu harus ada sama dengan, maka 20 ini kita pindahkan ruas. Karena 20 ini positif, jadi pindah ruas menjadi negatif 20. Hasilnya 17K min 20 sama dengan 0. Ini sudah menjadi persamaan ya. Persamaan itu sama dengan 0 tidak apa-apa. Nah, sudah ada sama dengan, variabelnya hanya K dan berpangkat 1, jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Konsep nilai mutlak. Karena di sini kita membahas persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Tadi sudah ada persamaan, sekarang konsep nilai mutlak itu sendiri. Konsep nilai mutlak yaitu dia akan, nilai mutlak ini memiliki dua nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif ini jika X-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau lebih dari sama dengan 0 itu arahnya ke kanan ya. Itu 1, 2, 3, 4. Kalau dia bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 tidak ada sama dengannya, itu 0-nya tidak ikut ya. Kurang dari 0 itu ke arah kiri kalau di garis bilangan ya ini. Jadi negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, secara umum mutlak X min A itu sama dengan bernilai negatif X min A jika X min A nya kurang dari 0 atau X kurang dari A dengan A adalah konstanta. Nah, bernilai positif X min A jika X min A itu lebih dari sama dengan 0 atau X lebih besar dari A. Sekarang ke persamaan nilai mutlak. Definisinya, persamaan nilai mutlak adalah persamaan dalam bentuk fungsi X, mutlak fungsi X sama dengan A, dengan Fx adalah fungsi dari X dan A adalah konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu yang tidak memiliki variabel seperti ini. 1, 5 ini tidak memiliki variabel. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak. Mutlak X min 5 sama dengan 1. Tadi di konsep nilai mutlak itu memiliki nilai positif dan nilai negatif. Jadi kalau ada soal seperti ini, soal mutlak seperti ini, harus kita cari nilai positif dan nilai negatifnya. Dengan cara bagaimana? Penulisannya seperti ini ya. Mutlak X min 5 sama dengan 1 atau mutlak X min 5 sama dengan negatif 1. Dapatnya negatif 1 itu dari mana? Karena tadi konsepnya kalau nilai mutlak itu memiliki nilai positif dan nilai negatif. Jadi karena ini 1, jadi tetap kalau nilai positifnya 1 dan nilai negatifnya adalah negatif 1. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal dicari X-nya berapa. Dapatnya X sama dengan 6 itu dari X min 5. X min 5 sama dengan 1. X sama dengan 1 min 5 ini dipindah ruaskan menjadi positif. Jadi positif 5. Jadi X sama dengan 6. Kemudian atau X min 5 sama dengan negatif 1.
menjadi X sama dengan min 1, min 5 nya pindah ruas menjadi positif 5 sama dengan berapa? Negatif 5 ditambah 5 menjadi 4. X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,6. Kenapa kok 4 yang didahulukan? Jadi kalau penulisan himpunan penyelesaian itu mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Tapi kalau himpunan penyelesaian X, Y nanti yang ditulis X-nya terlebih dahulu kemudian Y-nya ya. Lanjut untuk contoh soal cerita. Waktu rata-rata dibutuhkan ketika mengantri di jalan tol pada suatu waktu adalah 5 menit. Berdasarkan pengamatan, waktu pengantrian bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Nah, soalnya tentukan persamaan nilai mutlak. Yang B, berapa waktu tercepat dan waktu terlambat ketika mengantri di jalan tol. Untuk soal yang pertama, menentukan persamaan nilai mutlaknya. Ingat-ingat di sini ada 5 menit, waktunya 5 menit, waktu terlambatnya 1 menit. Penjelasannya, misalkan X adalah waktu pengantrian di jalan tol dalam menit, maka persamaannya adalah X min 5 sama dengan 1. Dapatnya dari mana? Nah, tadi dimisalkan X-nya itu adalah waktu mengantri ya. Waktu mengantrinya X. Waktu mengantrinya X min 5. Mengantri di jalan tol pada suatu waktu adalah 5 menit. Berdasarkan pengantrian waktu, mengantri bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, perbandingannya adalah 1 sama dengan 1. Jadi mutlak min 5 sama X min 5 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, soalnya tadi berapa waktu terlambat dan waktu tercepat ya. Ada 2 waktu yang kita cari. Jadi kita kuadratkan kedua-duanya. Karena ada 2 waktu, kita kuadratkan kedua-duanya menjadi X min 5 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kalau kuadrat kita jabarkan dulu ya, menjadi X min 5 kali X min 5 sama dengan 1 pangkat 2. Kemudian X kali X kuadrat, X kali min 5 X, min 5 kali X, min 5 X jadinya min 10X, min 5 kali min 5, positif kali negatif kali negatif positif, jadinya 5 kali 5 25. Satu pangkat 2 sama dengan 1. Jadi dipindah ruaskan menjadi negatif 1 sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan, kita cari faktornya. X kuadrat min 10X plus 25 dikurangi 1 dapatnya 24 ya. Jadi dapatnya X min 4 kali X min 6. Kita cek dulu. X kali X kuadrat, benar. X kali min 6 min 6X, min 4 kali X min 4X jadinya min 10X ya. Min 4 kali min 6, min kali min positif, 6 kali 4 24. Jadi benar ini tadi kan X kuadrat min 10X plus 24 ya. Jadi waktu tercepatnya adalah
X sama dengan 4. X sama dengan 4 itu didapat dari X didapat dari X min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4 nya pindah jadi 4. Kemudian yang X min 6 sama dengan 0 itu sama dengan X sama dengan min 6 nya pindah ruas jadi 6. Jadi waktu tercepatnya adalah 4 dan waktu terlamanya adalah 6. Baik, sekian untuk hari ini. Kemudian untuk latihannya silakan dikerjakan, dibuat latihan di rumah masing-masing, yaitu latihan 2.1 halaman 45 dan latihan 2.2 halaman 48. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.